Thayyib, hadis ke-44 teman-teman. Mudah-mudahan cepat hatam, tapi yang paling penting bukan hatamnya, tapi pengamalannya, ya. Gak cuman Quran yang harus ditadabbur, hadis juga direnungkan, ya, direfleksi dalam diri masing-masing, ya. Hadis 44 tentang Allah menangguhkan tetapi tidak melupakan. Kayak udah pindah topik ya, tapi masih relate juga. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidzalim fa idza akhadahu lam yuflithu, ya. Kemudian ada firman-Nya Allah di bawahnya, wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun syadid. Muttafaqun alaih. Dikatakan sesungguhnya Allah memberi penangguhan kepada orang zalim. Maksudnya siksanya ditangguhkan, ya. Namun apabila Allah telah menghukumnya, maka tidak akan ada yang lolos, gak mungkin luput. Bukan berarti saya gak dihukum kok, bukan berarti Allah lupa, tapi itu sedang ditangguhkan, ditunda, ya. Sebab turunnya ayat ini, ya, Quran surat Hud ayat 102. Maaf agak belepotan, ya. Itu dalam rangka menjelaskan sunnatullah setelah Allah menceritakan kisah kaum-kaum terdahulu, ya. Kan di Quran tuh banyak cerita. Kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, bahkan Fir'aun, ya, mereka diberi kesempatan untuk bertaubat, namun ketika tetap tenggelam dalam kezaliman, datanglah azabnya Allah yang sudah gak bisa diganggu gugat. Adabnya yang sangat keras. Nah, ayat ini menjadi peringatan bahwa penundaan hukuman bukan berarti Allah ridho terhadap kezaliman itu. Bukan berarti kondisi saya baik-baik aja, gak dihukum kok, gak ada azab kok, tidak, ya. Itu Fir'aun. Kalau Fir'aun itu jadi umatnya Nabi Muhammad, niscaya Fir'aun itu mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, karena dia sempat taubat. Tapi karena Fir'aun itu umatnya Nabi Musa, ya udah selesai sampai di situ, tenggelam, ya. Matinya dalam keadaan hina karena kesombongannya. Hadis ini, ya, kadang kita melihat orang zalim itu, ya, orang-orang zalim itu hidupnya mewah biasanya, ya nggak semua, ya. Kita ngelihat orang zalim makin kaya, makin berkuasa, walaupun nggak barokah sama sekali, ya. Kemudian lalu muncul pertanyaan, mengapa Allah membiarkan? Kok nggak dihukum aja ya orang-orang zalim itu? Ya. Maka hadis ini jawabannya. Allah la yumli lidzalim. Allah tidak membiarkan kezaliman. Allah itu sedang menangguhkan, pending, ya, dipending. Penangguhan itu untuk kesempatan, bisa jadi kesempatan bertaubat, itu kemungkinan yang pertama. Mereka hijrah dan sadar akan kesalahannya. Atau bisa juga bentuk istidraj, yaitu bentuk Allah memberi kenikmatan sementara. Sementara doang, emang soalnya apa? Nanti di akhirat gak ada kenikmatan buat mereka, ya. Itu istidraj. Allah memberikan kenikmatan sementara hingga ketika hukuman datang tidak ada lagi jalan keluar, udah cukup, ya. Penangguhan itu bisa jadi kesempatan untuk taubat. Kemungkinan kedua bisa jadi istidraj, ditangguhkan. Nah, Allah Maha Penyabar, ya. Allah itu tidak pernah lalai, gak pernah lupa. Nah, kezaliman yang kayak gimana yang ada di sini? Yang pertama, ya, zalim itu ada 3 bentuk. Yang pertama zalim kepada Allah, ya, kita udah tahu contohnya apa, syirik, ya, berarti zalim kepada Allah, gitu. Yang kedua zalim kepada manusia, seperti apa? Ya udah kita bahas dari kemarin-kemarin, mengambil hak orang lain, ya, gangguin mereka, menyakiti hati mereka, merusak kehidupan mereka. Ya udah yang gitu-gitu deh, kita tahu gimana berbuat zalim kepada manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk
zalim kepada diri sendiri. Gimana zalim kepada diri sendiri? Dengan maksiat kepada Allah, ya. Dengan membiarkan diri nyemplung di dalam kebodohan, gak mau belajar, gak mau berusaha untuk jadi yang terbaik, ya. Gak mau beramal soleh, gak mau ningkatin ibadah, gak mau memperbaiki hatinya. Begini-begini aja gak pernah berubah, tetap ceroboh. Itu bentuk mendolimi dirinya sendiri, ya. Membiarkan diri dalam kebodohan, selalu bergelut dengan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari ketiga bentuk kezaliman ini. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Itu zalim. Ya, biar kalian tahu zalim itu apa sih. Kita sering dengar kata-kata zalim yang bagaimana, ya. Semuanya berbahaya, ya. Tetapi kezaliman terhadap sesama manusia itu menuntut penyelesaian hak sebelum datangnya hari kiamat. Zalim kepada Allah, taubat, ya. Zalim kepada diri sendiri, taubat, ya. Disiplin, komitmen sama diri sendiri. Udah nggak mau saya begini-begini, ya. Saya pengennya upgrade, ya, update. Udah 2026, masa masih begini-begini gitu. Tapi zalim kepada sesama manusia nggak bisa, nggak cukup dengan urusan komitmen atau taubat, ya. Dengan urusan azam, tekad atau taubat nggak cukup, harus ada penyelesaian hak sesama manusia. Selesaiin janji-janjimu yang belum selesai, ya. Selesaiin semuanya. Habib Umar bin Hafid hafidhahullah, beliau juga pernah menasehati, ya. Jangan tertipu apabila engkau melihat orang yang bermaksiat hidup dalam kelapangan. Enak ya mereka nih, ya udah nggak nutup aurat tapi dikasih wajah cantik, hidupnya jalan-jalan mulu, ya. Bisa jadi itu bukan tanda cintanya Allah, ya, tapi waktu yang sedang Allah berikan agar ia mau kembali, ya. Kalau kesempatan itu nggak dipakai, jika ia tidak mau kembali, kata Habib, ya, maka penyesalan akan lebih besar, ya. Kemudian beliau mengingatkan dengan ayat wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyasdadu isma. Ya, pesan beliau selalu mengajar orang mukmin tidak iri kepada kenikmatan orang lain, ya. Tetapi takut kalau dirinya sendiri sedang diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap hari, setiap hidup, setiap nafas itu kesempatan buat kita, ya. Maka jangan sampai ini jadi penangguhan yang gak ada habisnya, gak ada tobatnya sampai iqabnya datang. Naudzubillah min dzalik, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menangis waktu membaca ayat ini. Ya Allah, jangan jadikan penangguhanmu kepadaku sebagai istidraj, ya, kesempatan. Beliau takut terhadap nikmat yang membuat lalai, ya, daripada musibah yang mengingatkan kepada Allah. Mending dapat musibah tapi ngingetin kepada Allah daripada dapat nikmat tapi membuat kita lalai, ya. Ini sebuah pelajaran kehidupan, teman-teman, ya. Kita cukup sebenarnya belajar motivasi itu dari hadis Nabi Muhammad. Jadi motivasi, jadi inspirasi, jadi pelajaran kehidupan, ya. Jangan ukur seseorang dari cepat atau lambatnya hukuman, ya. Bisa jadi Allah sedang memberinya waktu, ya. Namun ketika batas waktu itu habis, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen hukum, Allah hukum, ya. Hukumannya bisa jadi dia tuh nggak berasa lagi dihukum. Nah ini hati-hati nih, dikasih peringatan masih nggak berasa, ya. Karena itu jangan pernah menunda taubat dan jangan pernah merasa aman setelah berbuat zalim. Udah zalim ngerasa bangga. Nah itu, ya. Allah mungkin menunda hukuman, tetapi Allah tidak pernah lupa. Makanya guru-guru kami selalu ngajarin, kalau taubat jangan cuman untuk dosa yang kita ingat doang. Kita ingat dosanya, kita taubat. Terus yang kita udah lupa, bukankah Allah tidak pernah lupa? Catatan malaikat masih ada,
ya. Makanya kalau taubat minta ampun sama Allah sekalian, ya Allah, aku minta ampun baik dosa-dosa yang aku ingat ataupun yang aku udah lupa. Yang dulu-dulu ya, kita udah lupa berapa dosa ya, tapi Allah tidak pernah lupa. Jangan iri kepada kenikmatan orang zalim, bisa jadi itu adalah hitungan mundur menuju penyesalan ya. Karena penangguhan itu bukan berarti persetujuan. Kesabaran Allah adalah kesempatan untuk kembali. Itu kuncinya, itu poinnya ya. Bukan alasan untuk terus-menerus berbuat dosa ya. Karena kezaliman itu mungkin menang sesaat, tetapi keadilan Allah tidak pernah terlambat, teman-teman ya. Baik hadis 43 ataupun hadis 44, kedua hadis ini ngajarin satu pesan. Ada satu pesan besar di dalam kedua hadis ini ya. Kezaliman sekecil apapun tidak akan pernah hilang dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini pertama ngingetin kita bahwa mengambil hak orang lain meski hanya sejengkal tanah akan dipertanggungjawabkan, iya kan? Nah, hadis kedua menegaskan jika hukuman Allah belum datang itu bukan berarti Allah lalai, tapi karena Allah memberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi seorang mukmin ya, seorang mukmin kalau ngerasa biasa-biasa aja, gak ada hukuman ya, jangan tenang dulu gitu loh. Jadi seorang mukmin hendaknya berhati-hati terhadap hak sesama manusia dan segera mengembalikannya bila pernah menzalimi seorang. Ya, kita ingat-ingat ya, dan tidak tertipu oleh penangguhan yang Allah berikan kepada pelaku kezaliman ya. Jangan mentang-mentang kayaknya enak-enak aja ya berarti kita udah gak ada apa-apa ya. Muhasabah, introspeksi. Jangan sampai Allah cabut kenikmatan itu ya. Ada orang pedagang pernah datang kepada Habib Umar, pakaiannya indah, mobilnya mewah, bisnisnya berkembang di mana-mana, punya banyak cabang, tapi wajahnya gelisah. Beb, saya takut. Habib, saya takut ada sesuatu yang mengganjal. Habib tersenyum. Apa yang membuat engkau takut ya? Dia jawab, semua urusan saya lancar, alhamdulillah. Harta saya bertambah, rumah saya bertambah, kendaraan saya bertambah, bisnisku semakin berkembang ya, lancar semuanya, alhamdulillah. Tapi saya merasa semakin jauh dari Allah. Rasanya ada sesuatu yang ganjel di dalam hati nih. Dunia berkembang, tapi urusan akhirat kayak ada sesuatu yang ganjel ya. Saya ngerasa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Beb, hati saya gelisah, galau, gundah gulana. Habib cuman menatap wajah orang tersebut cukup lama, kemudian Habib senyum ya. Lalu beliau membaca hadis ini, innallaha la yumli lidzalim ya. Tahukah engkau yang paling aku takutkan bukan ketika Allah mengambil nikmatmu, tetapi ketika Allah terus menambah nikmatmu sementara engkau semakin jauh darinya ya. Ibadahnya udah gak kayak waktu miskin dulu. Semakin besar bisnis, semakin sibuk urusan dunia, tambah jauh ya. Maka pedagang itu terdiam ya, nunduk dia. Habib melanjutkan, kalau setiap nikmat membuatmu semakin tawadu, semakin banyak sedekah, semakin dekat pada Al-Quran, Quran yang gak hilang ya, maka nikmat itu adalah rahmat ya. Berarti nikmatnya itu adalah kenikmatan rahmat. Tapi kalau setiap nikmat yang kamu dapatkan membuatmu semakin sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat ya, sibuk ngurusin ini itu, maka takutlah jangan-jangan itu adalah penangguhan ya. Maka air mata pedagang tersebut menetes jatuh. Dia berkata, Habib, saya ngerti sekarang apa penyebabnya. Kenapa hati saya sumpek, jangan-jangan saya harus balik kepada Allah ya. Selama ini saya mengira banyaknya nikmat adalah tanda ridhonya Allah. Maka Habib Umar melanjutkan, beliau mengatakan ridho Allah itu bukan diukur dari banyaknya harta
Ridho Allah itu diukur dari dekatnya hati kepadanya, Sang Ilahi, ya. Diukur dari dekatnya hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan kemudian, selang nih orang datang dari rumah Habib, ya, beberapa bulan kemudian, orang-orang ngelihat perubahan besar. Pedagang itu mulai membangun sumur, mulai membantu pesantren, ya, setiap hari apa dia kirim-kirim, mulai membiayai anak yatim, punya beberapa anak yatim yang diasuh, mulai rajin hadir majelis ilmu, yang dulu sibuk ngurusin bisnis gak pernah datang, ya, sambil berkata, aku takut jika hartaku menjadi istidraj. Nah, hikmah yang bisa kita ambil, kadang yang paling menakutkan bukan musibah, tetapi ketika Allah terus memberi, sementara kita terus lupa dan lupa, ya. Makanya Nabi ngingetin, innallaha la yumli lidzalim, ya. Allah memberi waktu, ya, bukan berarti jadi kaki tangannya orang zalim dibiar-biarin, enggak. Allah memberi waktu, tapi ingat waktu itu tidak selamanya, ada masanya. Coba bayangkan, suatu hari kita berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah, lalu datang seseorang yang selama ini hidupnya tidak pernah kita pikirkan, ya. Mungkin tetangga kita nuntut, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin pegawai kita. Kemudian dia berkata, ya Allah, orang ini dulu pernah mengambil hakku, orang ini dulu pernah mendolimi aku. Saat itu nggak ada lagi sertifikat tanah, nggak ada lagi rekening, ya, nggak ada lagi jabatan, ya, nggak bisa diselesaikan kayak di dunia sekarang, ya. Yang menjadi mata uang apa? Hanyalah amal soleh, ya. Kemarin saya udah cerita sedikit, ya. Nah, kalau amal kita habis, maka dosa kita, ya, dosa orang yang kita dolimi akan dipindahkan ke kita, transfer rekening dosa, saldo dosa, karena saldo amal udah habis buat bayar utang, ya, utang kepada hak-hak orang tadi, ya. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keras memperingatkan tentang kezaliman, ya teman-teman. Bisa jadi pelajaran kehati-hatian buat kita ke depannya, ya. Tidak ada tanah yang mampu kita bawa ke kubur, tetapi setiap sejengkal tanah yang kita rampas dapat menjadi beban yang kita bawa di akhirat, ya. Kita bawa ke akhirat, ya. Tanah gak bisa nemenin di kuburan, tapi tanah yang kita sengketakan, yang kita perebutkan itu bisa jadi beban, padahal gak kita bawa, ya, manusia nih memang, subhanallah, ya. Allah mungkin menunda hukuman, tetapi penundaan bukanlah berarti pembebasan. Allah, ya, ngasih sesuatu kesempatan, ya, adalah kesempatan terakhir untuk kita kembali, ya. Orang yang cerdas bukan hanya menghitung keuntungan dunia, isi otaknya angka terus nggak tahu sampai kapan, ya. Tetapi menghitung apakah hartanya akan menjadi cahaya atau tuntunan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Fagirah, buat kalian semua para pendengar. Cuman berharap keberkahan dari kalian semua. Dakwatukum, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.